Alice, good morning. Good morning. How are you today? Great, doctor. Yes, in spite of the pandemic. Are you ready for the mini? Yes, I'm ready. Fingers crossed. Okay, no worries. No worries. It's a kind like formative assessment, which is not a summative assessment, because formative assessment is part of assessment for feedback that drives learning more, meaning that drives you to learn more, to improve yourself, or to know your limit. All right, so no need to be worried, just be relaxed. All right, now as you have given me the consent to make record on these interactions, I thank you very much for giving me the chance to make record. As these occasions, I am purposefully taking the Mini CX. So you know what Mini CX is, because I believe you have experienced the Mini CX before in the different rotations or even in the surgery rotations. Yeah, I think I've done Mini CX in Foundation of Clinical Practice, and this is my first Mini CX in surgery rotation. Okay, so you are not new to Mini CX. That is good. Because of the limitations by these interactions through this platform, I believe the MiniCX would rely more on the interactions by word and maybe heavily limited with the physical examinations. But then the physical examination is simulated if possible. So I would like to highlight the understanding that this might be your future independent positions as a doctor taking virtual consultations with the patients. So you can be fully in charge as a doctor, interact with the patients. But now your position is as an assistant, part of the team in the service for telemedicine. So I'm going to be still the DPJP, the consultant in charge, responsible for the service of the patients. In the meantime, I purposefully position myself away from the polyclinic where I have my residents, senior residents, with the patients that execute the service. So in these interactions, I'm not jeopardizing or harm the patients with this platform, because I've already taken the consent from the patients that the patient is willingly to be in this platform of interactions. As these occasions, I am purposefully taking the MiniCX by virtual, by distance, because to my vision, it's going to be a kind like anticipations for the potential drawbacks or limitations with the interactions in the future, because the pandemic would not be over in a short time coming. Okay, the patient is now in the waiting room of this platform. Now I will take the patients in and I will talk to her. Then I put you in the waiting room in the meantime. Bapak, tidak keberatan saya ajak Bapak dan Aura untuk berkomunikasi melalui panggilan video seperti sekarang ini? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama dok. Ya, halo Dokter Muda Alice. Halo dok. Oke, baik. Halo, ya, halo, selamat siang
De Aureni dan dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Suhaimi, Dok. Ya, baik. Silakan Dr. Muda Elis untuk memulai pelayanan bagi anak Aura. Baik, perkenalkan terlebih dahulu Pak Suhaimi dan Aura ya. Iya, Aura. Nama saya Elis Tamara, dokter muda yang berjaga di sini. Izin tanya-tanya sebentar ya untuk Aura. Untuk Aura sekarang pekerjaannya apa? Apakah murid atau bagaimana? Murid, Dok. Kelas 2 SMP. Oke, 2 SMP ya. Ingin bertanya, Aura datang ke RSCM ini ada apa yang bisa dibantu Aura? Mau suntik keloidnya, Dok? Suntik keloid di daerah mana, Aura? Di daerah dada, Dok. Daerah dada. Bekas operasi jantung, Dok. Oh, bekas operasi jantung. Emang operasinya itu kapan, Pak? 1 tahun yang lalu, Dok. Waktu itu sadar tumbuh keloidnya itu kapan, Pak? Ya sebenarnya hampir, karena kita orang awam gitu, hampir setiap hari kalau ada pembersihan itu kan memang udah terlihat keloidnya itu makin menebal gitu. Cuman kita kan belum tahu keputusan seperti apa. Tapi pas periksa jantung yang 1 tahun, nah itu akhirnya disarankan sama dokter jantungnya untuk operasi katanya. Baik. Berarti operasi jantungnya itu April 2019 benar tidak, Pak? Atau Oktober? Oktober, Dok. 2018. Oktober 2018. Baik. Berarti kontrol untuk tadi kontrol periksa jantung yang ditemukan keloidnya itu tuh baru Juli tahun ini, benar atau bagaimana? Oh, oke. Ingin bertanya, Aura, di daerah luka yang keloid itu apakah terasanya bagaimana, Aura? Biasa aja. Biasa aja. Tidak ada gatal gitu? Ada kalau kayak plaster juga gatal juga kalau digerak. Oh, gatal. Sering digaruk nggak, Aura? Enggak juga, Dok. Paling kalau lagi pakai plaster diusap-usap pelan-pelan gitu, Dok. Oh, baik. Ingin bertanya, apakah di keluarga memang memiliki kalau luka itu memiliki bakat untuk terbentuk keloid seperti itu, Pak? Nggak ada, Dok. Untuk Aura sendiri, apakah ada memiliki pengobatan rutin, minum obat rutin gitu, Aura? Nggak ada ya. Untuk keloidnya sendiri, Aura, apakah mengganggu aktivitas? Enggak, Dok. Kalau keloidnya sendiri ada mengganggu seperti diri Aura gitu, kayak kepercayaan diri atau bagaimana, tidak, Aura? Ya, Ada. Dok. Ya, Mungkin memang bisa kurang percaya diri, Dok. Kurang percaya diri dengan keloid ini. Kalau boleh tahu, keloidnya itu di sepanjang bekas operasi atau bagaimana? Panjang luka operasi, Dok. Di sepanjang itu ya? Ya, di sepanjang, Dok. Saya simpulkan terlebih dahulu ya, Pak. Berarti kalau misalkan ada yang salah, boleh tolong dikoreksi ya, Pak. Aura juga. Berarti Aura umur 14 tahun datang karena keluhan keloid yang timbul di luka bekas operasi jantung 2 tahun yang lalu. Tidak terasa gatal dan tidak sering digaruk juga. Lalu keloid timbul dengan sendirinya dan menebal ya. Sekarang direncanakan untuk suntik di bagian keloidnya ya. Lalu untuk keloidnya sendiri tidak mengganggu aktivitas, tetapi memang sudah mempengaruhi kepercayaan diri. Ya, kira-kira apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Pak atau Aura?
Cukup kali dok, jelas itu. Baik. Untuk karena pemeriksaan fisiknya belum, data dari pemeriksaan fisik belum ada, saya boleh bertanya dok, ukuran dari keloid itu sendiri? Saya berikan gambaran saja ya. Ya, ini lesi pada waktu awal Aura datang. Dan sekarang masih ada informasi yang belum Anda peroleh terkait dengan saat ini. Jadi ini beberapa waktu yang lalu, saya rasa sudah lebih dari 2 bulan yang lalu, bahkan sudah 3 bulan yang lalu. Mungkin izin bertanya, Aura dari foto sebelumnya tadi, dari 2-3 bulan lalu, apa saja yang sudah diberikan, pengobatan apa saja yang sudah diberikan untuk keloidnya itu? Baru disuntik dok. Disuntik berapa kali, Aura? Udah 3 kali sama ini dok. Di suntikan pertama dan kedua, apakah ada perbaikan? Ada dok. Ada. Bentuknya bagaimana, Aura, bisa dijelaskan? Tambah kecil ya dok? Ya udah mati dok. Tambah kecil ya. Terus tebalnya bagaimana, Aura? Tebalnya agak berkurang lah. Berkurang semenjak disuntik. Baik. Baik dok, sepertinya untuk pemeriksaan fisiknya cukup. Mungkin dilanjutkan dengan ini dok, yang edukasi ya dok. Silakan. Jadi Anda adalah dokter yang sedang melayani, seolah-olah dokter yang sedang melayani. Walaupun saya ada bersama Anda saat ini, tapi Anda boleh memosisikan saya tidak tahu menahu saat ini. Jadi artinya ya posisi saya tidak bersama Anda sebagai bagian untuk memberi kesempatan pada Anda sepenuhnya bisa melayani anak Aura ini sampai dengan kapasitas Anda. Aura sama Bapak Suhaimi, ini keloid ini memang merupakan sesuatu yang bisa tumbuh di bagian bekas luka. Itu memang ada kecenderungan dari genetik dari keluarga sendiri. Tetapi tidak masalah, Bapak, karena ini tuh sebenarnya bisa diobati. Jadi diobati dengan suntik yang selama ini Aura telah dapatkan. Jadi ini bisa kembali, kulitnya bisa kembali rata kembali, sehingga kepercayaan diri Aura juga bisa Aura juga bisa percaya diri kembali gitu. Kira-kira dari Aura maupun Bapak Suhaimi sendiri, apakah ada pertanyaan yang mau ditanya? Gini dok, mungkin dari Bapaknya, itu kira-kira kalau proses untuk pemulihan ini itu makan waktu kira-kira berapa lama dok? Baik Pak, memang untuk pemulihan di bagian daerah luka yang keloid itu memerlukan waktu Pak. Jadi sekitar beberapa bulan Pak, sampai suntikan, setelah suntikan sampai itu bisa benar-benar seperti rata kembali. Tapi selama ini sudah melihat perbaikan dari suntikan tersebut kan ya Pak? Iya, memang dari hasil operasi keloidnya, terus dari tahap per tahap itu suntikan keloidnya itu mengalami perubahan, dari segi besarnya juga tebalnya juga itu sangat berkurang. Mungkin apakah Bapak maupun Aura ada pertanyaan lagi? Cukup kali dok, untuk sekarang ini cukup dulu. Ya, terima kasih banyak Bapak Suhaimi dan Aura atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama dok. Terima kasih kembali. Terima kasih. Aura dan Bapak. Ya, ya dok. Ya, baik. Terima kasih. Ini akan dilanjutkan dengan suntikan lagi ya. Ya dok. Ya, tadi yang belum sempat dibicarakan bersama Dr. Muda Elis adalah
sebelum suntik jalani operasi belum untuk mengurangi ukuran keloidnya? Sudah dok, sudah. Ingat kapan itu Aura? Tanggal 3 Agustus dok. Baik, jadi sudah pernah operasi. Dengan demikian suntikan yang hari ini mau dilakukan diulangi adalah suntikan untuk membantu bagian-bagian yang masih menebal ya. Iya dok. Aura, bagaimana rasa sakitnya waktu disuntik? Masih pas lagi disuntik mah saya dok nyari saya tuh sakit sedikit dok. Berapa tempat yang disuntik Aura? Menimbul keloidnya dok, misalnya keloidnya ini udah agak meninggi yang bagian di sini, nanti yang di situ dok yang disuntiknya. Ya, baik. Oke. Sesudah ini ke kamar tindakan dan akan diberikan suntikan ya. Iya dok. Mudah-mudahan kali ini juga tidak terlalu sakit. Sesudah suntik, Aura masih ingat kapan lagi harus datang? 3 minggu sekali dok. Bagus. Ya, saya juga sudah mengamati bahwa Aura rajin dan mau datang setiap 3 minggu untuk mengevaluasi dengan harapan tindakan operasi untuk mengatasi keloidnya tidak diikuti dengan kekambuhan keloid yang sama atau bahkan bisa berpotensi lebih besar. Terima kasih telah bersedia untuk memberi kesempatan pada kami merekam interaksi kita, komunikasi kita ini. Dan apakah Bapak tidak keberatan juga kalau rekaman ini nanti saya unggah supaya bisa diakses oleh banyak orang? Tidak dok, tidak sama sekali tidak keberatan. Baik, terima kasih Bapak. Sampai ketemu ya. Ya, sama-sama dok. Selamat siang. Selamat siang kembali dok. Dr. Ruth, terima kasih. Ya, sama-sama dok. Thank you.